Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Multi Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pagi hari ini kita kembali di rubrik Q&A, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Rumah Hijau Net. Pagi ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lia, salah satu peserta dari belajar composting online, yang menanyakan apa sih perbedaan atau keunggulan dari komposter ya seperti ini, atau kemudian kompos pot seperti ini. Ya, jadi saya mau jawab lewat teks WA, tapi sepertinya itu adalah cukup panjang, jadi saya coba jelaskan lewat video saja supaya mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan. Secara umum sebetulnya dua-duanya sama-sama metode yang baik, metode yang kemudian bisa mengolah sisa bahan organik kita. Yang penting itu, dan yang penting kalau buat saya mau komposter mau kompos pot, yang manapun yang dilakukan, yang penting dilakukan secara konsisten dan mudah untuk Anda dimanapun Anda berada. Nah, kalau soal kelebihan keunggulan, saya cerita dulu dari kompos pot ya. Kompos pot ini kelebihannya adalah lebih simple karena apa? Dia betul-betul hanya pot yang kemudian teman-teman isi tanah, lalu kemudian isi dengan sisa bahan organik yang sebelumnya sudah diolah dulu ya, seperti di video saya yang mengolah kompos itu. Teman-teman olah dulu sisa bahan organiknya, kasih mol, kasih penggemur di wadah terpisah, baru masukkan lagi di kompos pot seperti ini. Setelah itu baru ditutup tanah, begitu terus, dan bisa ditumpuk sampai 2-3 layer tergantung seberapa tebal pot Anda atau seberapa besar pot Anda. Jadi itu kelebihannya kompos pot. Kompos pot kelebihannya juga adalah ya karena dia pakai tanah, terus tentu tetap sebaiknya tidak terkena hujan ya, tidak terkena siraman air secara langsung, supaya kemudian hasil komposnya lebih baik. Dan bisa jadi mungkin buat beberapa tempat kompos pot ini menjadi lebih simple, lebih mudah, lebih tidak ribet. Karena apa? Karena kemudian si air lindinya itu bisa jadi langsung terserap ke tanahnya. Jadi tanahnya ini langsung kemudian terolah menjadi sebuah media tanam, menjadi sebuah tambahan pupuk organik yang kemudian bermanfaat untuk tanaman-tanaman Anda di rumah. Itu kompos pot. Oh iya, salah satu keunggulan dari kompos pot adalah bahan atau metode pot ini itu biasanya sudah ada materialnya atau potnya ini di setiap rumah gitu. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi di tempat baru. Kalau komposter kan mungkin bisa jadi harus pesan, atau kemudian harus bikin modifikasi ember atau mungkin gentong bekas dan sebagainya. Namun kalau pot kita lebih mudah mendapatkannya, jalan sedikit mungkin ada tukang tanaman, kita sudah bisa mengadakan potnya. Jadi kompos pot keunggulannya adalah dia lebih simple dan mudah didapatkan bahannya ketimbang komposter. Sedangkan untuk komposter seperti ini, kelebihannya adalah kita bisa katakanlah melakukan proses composting dengan utuh gitu ya. Jadi tidak ada tanah ya. Sekali lagi teman-teman, kalau pakai komposter tidak menggunakan tanah, karena tanah itu tidak mengurangi kelembapan. Tanah hanya akan membuat sampah Anda makin benyek, makin lembab, makin berbau, makin berbelatung kalau Anda mengolahnya dengan model komposter seperti ini. Jadi komposter ini kelebihannya jelas adalah dengan struktur yang benar ya, artinya ada pipa tengahnya, kemudian ada penahan untuk kemudian mengeluarkan untuk menampung air lindinya, itu ada di komposter seperti ini. Itu kalau kemudian bisa dilakukan dengan benar, maka kita bisa dapat double benefit atau dua keuntungan. Yang pertama tentu kita dapat pupuk cairnya, yang kedua kita tentu dapat pupuk padatnya. Dan dengan pengolahan yang benar, hasilnya ini pun lebih saya bisa bilang lebih eksklusif gitu ya, betul-betul pupuk organiknya tuh benar-benar dari sisa bahan organik Anda, tidak tercampur dengan tanah. Untuk pencampuran dengan media tanam ya kurang lebih sama lah, tapi jadinya lebih cakep sih dari penampilan kalau menurut saya, hasil dari si pupuk organik hasil dari komposter ini. Nah, jadi kalau bicara soal keunggulan, masing-masing punya keunggulan. Silahkan Kak Lia dan teman-teman semua memutuskan mau kompos pot ataupun mau komposter, dua-duanya sama-sama oke. Yang penting yang mana yang dijalankan. Nah, sekarang kita bicara tentang kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau menurut saya, misalkan kompos pot ini mungkin kelemahannya adalah dia akan makan tempat. Gitu saja sih. Jadi makan tempat, ibaratnya teman-teman dalam waktu sehari memasaknya cukup banyak gitu ya, dan kemudian akhirnya Anda perlu paling tidak, menurut hemat saya, Anda butuh setidaknya 10 kompos pot untuk kemudian membuat siklus ngompos Anda itu menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih mudah, lebih berkelanjutan. Setidaknya Anda perlu 10 buah kompos pot yang ukurannya agak besar. Ini kan saya buat contoh aja, kalau saya gendong-gendong pot besar di video ini kan juga nggak enak kelihatannya. Nah,
Kalau Anda punya 10 aja pot ukuran yang cukup besar, itu sudah asik untuk kemudian keseharian composting Anda. Namun kalau kemudian Anda punya komposter, bisa jadi lebih hemat tempat. Namun kekurangannya dari komposter ini adalah kalau dia kalau saya sih bilang kekurangannya itu kalau kemudian Anda tidak mengolahnya dengan benar, baunya langsung kerasa gitu. Kalau kompos pot ini, andai kata kita ngolahnya kurang benar dikit aja, dia masih keserap sama si tanahnya ini. Baru aromanya kerasa ketika Anda dekat dan Anda gali sedikit, nah itu baru kerasa. Tapi kalau komposter, kalau kemudian Anda ngolahnya terlalu basah, Anda kurang mencacah, kurang memberi penggembur, molnya kurang matang gitu ya misalnya, walaupun sekali lagi mol itu tetap lebih baik diberikan walaupun tidak sama sekali, walaupun dia molnya belum 2 minggu, namun tetap saja dia perlu melakukan sebuah proses composting yang lebih katakanlah lebih pas gitu ya, sehingga tapi kalau hasilnya pas, wah hasil komposter ini cakep banget. Komposter saya ini sudah menemani saya kurang lebih 7 tahun lebih, jadi hasilnya sudah sangat oke sekali. Begitu kurang lebih teman-teman semua, kalian dan sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin mendapatkan jawaban apa sih keunggulannya kompos pot dan komposter. Saya lagi tidak ada yang lebih unggul kecuali yang lebih mudah Anda lakukan di tempat Anda. Kalau menurut Anda lubang organik lebih mudah, lubang organik adalah yang terbaik. Kalau menurut Anda biopori lebih oke karena tanah Anda mudah digali dan Anda ingin membuat resapan air yang lebih baik lagi di tempat Anda, maka biopori adalah lebih baik. Komposter bisa lebih baik, kompos pot bisa lebih baik. Jadi sekali lagi yang terbaik adalah yang membuat Anda konsisten melakukan proses composting. Sudah menentukan proses composting Anda? Saya Andito dari Rumah Hijau Net. Silakan sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. Langsung aja tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, atau mungkin boleh juga share video ini kalau menurut Anda apa-apa yang disampaikan di video ini bermanfaat. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di video Q&A selanjutnya. Terima kasih.